Terkadang tikus yang membawa wabah pes juga dilepaskan di antara para tahanan. Beberapa subjek penelitian sengaja diinfeksi dengan banyak patogen untuk mengetahui reaksi silang dari berbagai penyakit. Eksperimen unit 731 tidak memiliki batasan moral apapun untuk mempelajari penyebaran penyakit menular seksual seperti sifilis. Dokter unit 731 memaksa subjek penelitian untuk memperkosa dan menghamili tahanan wanita. Sebelum lanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Beberapa wanita yang dibaksa hamil itu menjadi subjek penelitian untuk mempelajari perkembangan penyakit selama kehamilan dan penularan penyakit kepada janin. Janin bayi baru lahir juga merupakan subjek uji unit 731. Takut terjadi pembusukan yang dimulai segera setelah seseorang meninggal pada tubuh subjek penelitian dapat merusak jaringan yang diteliti. Unit 731 membedah para korbannya hingga hidup-hidup. Unit 731 membedah para korbannya hidup-hidup. Demikian juga karena khawatir obat anestesi dapat merusak temuan mereka, subjek penelitian tidak diberi anestesi ketika dibedah. Eksperimen unit 731, pembedahan dan mutilasi tanpa anestesi. Salah satu kisah paling mengerikan tentang kekejaman unit 731 adalah kisah pembedahan hidup-hidup, memotong tahanan hidup-hidup, seringkali tanpa anestesi. Dalam sebuah laporan New York Times, seorang mantan anggota unit 731 dengan syarat anonim telah menjelaskan bahwa mereka biasa membedah dan memutilasi tahanan saat mereka berteriak. Disebutkan oleh Opindia, tujuan dari unit 731 melakukan pembedahan tanpa anestesi adalah seringkali untuk mempelajari penyebaran patogen dalam organ internal subjek penelitian saat mereka masih hidup. Ribuan para wanita, sebagian besar tahanan komunis Cina, serta anak-anak dan petani tua yang terinfeksi penyakit seperti kolera dan wabah, tubuhnya akan dibedah untuk diambil organnya. Kemudian organ mereka diambil untuk diperiksa sebelum mereka meninggal karena penyakit itu. Untuk mempelajari efek penyakit tanpa dekomposisi yang terjadi setelah kematian. Unit 731 seringkali akan mengamati perkembangan gangren dari subjek penelitian yang memiliki anggota badan cacat karena diamputasi. Disebutkan Albert Einstein, ketika tubuh seorang subjek penelitian habis atau mungkin tidak lagi menarik, biasanya mereka akan ditembak atau dibunuh dengan suntikan mematikan.
Beberapa juga dikubur hidup-hidup setelah diamputasi oleh unit 731. Tak satu pun dari tawanan baik Cina, Mongolia, Korea, atau Rusia yang masuk ke unit 731 akan keluar dengan selamat. Eksperimen unit 731, efektivitas senjata. Di dalam unit 731 juga dilakukan pengetesan senjata api untuk mengukur efektivitas berbagai senjata Angkatan Darat Jepang. Unit 731 menggiring para tahanan bersama-sama pada jarak tembak, yang kemudian ditembak dari berbagai jarak dengan berbagai senjata milik Angkatan Darat Jepang. Seperti pistol 68 mm, senapan bolt action, senapan mesin, dan granat. Pola dan kedalaman luka kemudian dibandingkan antara tubuh tahanan yang meninggal seketika dan yang sekarat. Bayonet, pedang, pisau, efektivitasnya juga dipelajari dengan cara ini. Dengan para tahanan, biasanya dalam posisi terikat untuk tes ini. Unit 731 juga melakukan tes pada senjata yang menyemburkan api dan ruang gas. Penyembur api akan ditembakkan ke kulit subjek penelitian mereka. Unit 731 juga memiliki fasilitas kamar gas untuk menguji paparan gas saraf dan bahan yang melepuhkan tubuh. Ada juga benda-benda berat dijatuhkan ke tubuh para tahanan yang terikat untuk unit 731 mempelajari luka tergilas. Eksperimen lainnya tak kalah menyiksa. Untuk mempelajari ketahanan tubuh manusia, unit 731 tidak memberi makan dan minum sejumlah subjek penelitian. Kadang mereka hanya diperbolehkan minum air laut. Ada juga mereka disuntikan darah manusia dari golongan yang tidak cocok. Bahkan di antara disuntikan darah binatang apa saja. Itu unit 731 lakukan untuk mempelajari tentang transfusi darah dan proses pembekuan darah. Sementara untuk mempelajari efek luka bakar papar sinar X, unit 731 memaparkan sinar X hingga ke area vital para pria dan wanita. Luka bakar mengerikan terjadi ketika sinar X ditembakkan dengan jarak dekat ke puting, alat kelamin, atau wajah subjek penelitian. Eksperimen pengujian ini saja telah membunuh ribuan orang subjek penelitian. Dan untuk mempelajari efek G pada pilot dan pasukan terjun payung, unit 731 memuat manusia subjek penelitian termasuk anak-anak ke dalam santrifugal besar, lalu memutarnya dengan kecepatan yang semakin tinggi hingga mereka kehilangan kesadaran dan atau mati. Senjata biologis unit 731. Totalitas penelitian unit 731 adalah untuk mendukung misi mereka yang lebih besar, yang pada 1939 adalah untuk mengembangkan senjata pemusnah massal yang mengerikan untuk digunakan melawan penduduk Cina dan pasukan Amerika dan Soviet jika saatnya tiba. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai unit 731, eksperimen senjata biologis Jepang selama Perang Dunia II. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima
Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.